Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Suara anak terdengar, teman-teman. Terdengar, Bagus, Dengar Ustazah. saja. terdengar saja. Suara anak terdengar? Mengecil kalau sekarang saja. Yang tadi udah, Ustazah. Yang tadi udah bagus. Nah, kita mulai ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Alhamdulillah. Sehat semuanya, Wahad, teman-teman semuanya? Alhamdulillah sehat saja. Ya, Alhamdulillah Ma- sehat. masih semangat mengikuti mempelajari bahasa Arab? Insyaallah, Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekarang sudah masuk di tanggal 8 Ramadan. Sudah, tidak terasa sudah sepekan kita melewati bulan Ramadan ini. Semoga semakin bertambah semangat dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini. Bulan yang paling istimewa bagi umat muslim di seluruh dunia. Banyak-banyak berdoa, banyak beramal solih, semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, menjalankan amal soleh sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa merubahnya, menguranginya maupun menambah-nambahi. Nah, masih ingat pelajaran yang kemarin? Pekan kemarin kan sempat libur ya kita ya. Masih ingat pelajaran kemarin kita di Adarsul Ashir? Pelajarannya tentang apa? Yaitu tentang domir yang menjadi mudhof ilaih. Masih ingat? Sudah dimurojaah belum? Kemarin kan kita baru mempelajari domir rofa munfasil yang kita ketahui baru kan ada empat. Baru ada apa? Huwa, hiya, anta, dan ana ya. Dan kemarin juga sudah Ana sampaikan tentang perubahan dari domir rofa munfasil, domir yang bisa berdiri sendiri, tidak perlu disambung dengan huruf maupun dengan isim. Dia bisa menjadi mubtada karena dia adalah domir rofa, domir yang menduduki keadaan rofa. Lalu jika dirubah menjadi ke domir jar muttasil, domir yang di apa bisa bersambung dengan isim maupun dengan huruf. Dan di sini kedudukannya di pelajaran yang ke-10 ini adalah domir yang menjadi mudhaf ilai. Maka dia domirnya menduduki keadaan jar karena mudhaf ilai itu kan isim majrur ya, isim majrur. Hanya saja isim majrurnya ini terambil dari isim yang mabni, isim yang tidak bisa yang keadaannya selalu tepat selalu tetap, yang tidak bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Jadi kemarin kalau ana ketika apa dijadikan mudhaf ilai maka dia berubah menjadi ya mutakallim, dan huwa menjadi hu, anta menjadi ka, hia menjadi ha, gitu ya. Kalau kemarin PR-nya kan terakhir adalah membuat suatu kalimat, membuat contoh kalimat 5 kalimat yang jawabannya adalah kalimat positif dan kalimat negatif. Di sini kemarin terakhir itu adalah pada halaman 57 pada kalimat isim baitun. Nah, di situ baitun jika dimudafkan kepada domir ana, jadi misalkan rumah saya menjadi baiti, bukan baiti ana, tapi baiti. Baitun disambung dengan ya mutakallim. Dan untuk ya mutakallim
jika disambungkan dengan ya mutakalim dengan domir ana, maka huruf terakhir dari baitun itu yaitu huruf taknya menjadi kasro untuk khusus jika bersambung dengan ya mutakalim dengan domir ana ya. Kalau selain itu dia tetap menjadi dhammah seperti rumah kamu seorang laki-laki, rumah bukan baitu anta tapi baituka, baituka rumahnya dia seorang laki-laki, bukan baitun huwa tapi bukan baitu huwa tapi baituhu. Begitu juga ketika dimudhofkan kepada domir hiya, kepada rumahnya dia seorang perempuan, bukan baitu hiya tapi baituha. Sudah dipahami ya sampai di sini ya? Atau masih ada yang masih bingung pada pelajaran yang ini? Ada yang masih ditanyakan sebelum kita lanjut ke latihan tamarin yang selanjutnya di halaman 58? Nah, berarti insya Allah sudah dimudahkan ya. Sebentar. Sekarang dibuka di eh, halaman 58-nya pada tamarin selanjutnya. Yang kelima, adif al-asma al-atiyah ilal mutakallimi wal mutakhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa mawdu'aha fil misal. Jadi ini disuruh mengidhofahkan, menyandarkan isim-isim yang ada di bawah berikut ini kepada domir mutakallim, yaitu domir mutakallim ini berarti kata ganti orang pertama ya, ana nahnu itu ya. Di sini masih ana, nahnunya belum keluar ya, belum keluar. Terus wal mukhatabi, wal mukhatab yaitu al mukhatab kata ganti orang yang kedua yang diajak berbicara. Lalu wal ghaibati yaitu ghaibi yaitu kata ganti orang ketiga huwa, wal ghaibati juga kata ganti orang ketiga tapi muannas. Kalau ghaibi mudzakkar hiya. Kalau ghaibi huwa, kalau ghaibati adalah hiya. Jadi seperti pada contoh ini kolamun. Nah, ini isimnya kolamun. Jadikan ini pena saya. Jadi hadza qalami. Ini pena saya. Nah, kalau untuk domir bersambung dengan domir mutakalim, maka huruf terakhirnya di kasro karena bertemu dengan ya sukun ya. Jadi harus di kasro. Ini hada qalamuka, ini penamu. Nah, ini bersambung dengan domir mukhatab anta. Hada qalamuhu, ini penanya. Ini bersambung dengan domir ghaib mudzakkar. Hada qalamuha, ini penanya. Ini bersambung dengan domir ghaibati. Apa kata ganti orang ketiga yang mu'annas. Untuk domir mutakalim, mukhatab, dan ghaib itu sudah dipahami semua teman-teman atau masih ada yang bingung? Insyaallah dipahami. Oh, paham Ustaz. Ya, coba sebelum kita ke ini Ana mau tanya dulu. Untuk domir ghaib kata ganti orang ketiga itu domir apa saja? Huwa, Mm-mm. Hah? Hum? Iya. Huwa Iya. hum. Coba huwa, di coba diurutkan ya dari mudzakkar untuk satu orang, dua orang, untuk mudzakkar, mufrad, musanna, jamak dan muannas, mufrad, musanna, jamak. Yang gaib. Huwa huma hum hiya huma hunna. Ya, untuk dhamir mutakalimnya Mutakalim anta, Mustaqil. ma, antum. antum. Anti, mutakalim. Mutakalim ini kata ganti pertama. Anna mutak, Ana Ana nahnu. Ya, berarti mukhatab ini kata ganti orang kedua. muhatab. Anta, Anta antuma antum. anti, antum, antun. Iya, anta antuma, antum, anti, Antum. antuma, antunna. Itu kata ganti mukhatab, kata ganti orang yang kedua yang diajak
berbicara. Mutakalim, kata ganti orang pertama adalah orang yang mengajak berbicara. Dan goib ini adalah kata ganti orang ketiga, yaitu orang yang dibicarakan. Itu ya. Masih ada yang kebingungan? Tidak ya? Insya Allah ya sudah bisa memahami ya. Jadi mulai sekarang kalau misalkan apa chatting di WhatsApp atau menjawab apa mengucap istilahnya menyampaikan syafaqillah, syafaqallah, syafaqallah tidak bingung lagi ya dalam penyampaiannya. Nah, sekarang kita kembali ke halaman 58. Coba dari Ummu Habibah, coba dimudofkan dari isim kitabun dimudafkan kepada domir mutakalim, mukhotob, goib, dan goibah. Okay. Um, Hadza kitabi. Mm-mm, Hadza kitabuka. mm-mm, Hadza kitabuhu. mm-mm. Kitabuha. Kita buha ya, jangan kita biha. Enggak Hmm. majrur nih ya. Ah, Jadi ini bisa dilihat ini susunan mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah isim yang pertama yaitu kitabun. Mudhaf ilaihnya adalah berupa domir. Jadi domir ini mudhaf ilaihnya. Meskipun dia tidak nampak majrurnya karena dia adalah isim mabni. Cuman kalau dijabarkan kedudukannya maka kita kita bi ya mutakallim ini sebagai mudhaf ilaih menduduki keadaan jar sebagai mudhaf ilaih itu. Nah, dia berikan keterangan menduduki keadaan jar karena dia isim mabni. Kalau isimnya mudhaf ilaihnya dari isim yang dohir bisa terlihat kasrohnya tanda jarnya dengan kasroh. Tapi karena ini adalah mudhaf ilaihnya terambil dari isim yang mabni yaitu isim domir maka tidak nampak tanda jarnya. Karena isim majrur itu kan ada dua ya, masih ingat kan ya? Isim majrur itu adalah dua, yaitu isim yang diawali dengan huruf jar dan isim yang menjadi mudhof ilaih. Itu semuanya termasuk ke dalam isim majrur. Tanda jarnya kalau untuk isim yang mufrad itu dengan kasroh. Bagi isim yang dohir, isim yang nampak bisa bagi isim yang mu'rob nanti kelihatan tanda jarnya yaitu dengan kasroh. Tapi bagi isim yang mabni, dia tidak akan terlihat tanda jarnya, kasrohnya, karena dia mabni. Jadi seperti ha ada kok kita buka. Nah, mudhaf ilaihnya kan huruf kaf. Domir eh, domir kaf ini ya sebagai mudhaf ilaihnya. Dia menduduki keadaan jar sebagai mudhaf ilaih. Karena dia dari isim domir yang mabni. Gitu. Nah, coba dilanjut Umata. Ya, Ustazah. Hada sariri. Mm-mm, Hada sariruka. mm-mm, Hada sariruhu. mm-mm. Hada sariruha. Oh ya, alhamdulillah. Nah, jadi hada sari sarirun apa sarirun artinya Ranjang, Ustazah. ranjang. Nah, Umu Wirda, lanjut Umu Wirda. Nam Ustazah. Ismi. Is ismuka. Bentar, Ismu. pakai hada dulu ya. Ya, coba seperti contohnya ada hadanya. Hadanya ini nanti sebagai mubtada. Naam, Jadi naam jangan Ustazah. langsung ismi gitu. Oh, naam Hada. Ustazah. Haza ismi. Nah, Haz ini sebentar. Kalau untuk ismun, ini kan hamzanya hamzah wasol. Jadi kalau dibaca didahului dengan isim syarat hada sebagai mubtada'nya, maka hadasmi itu kalau dibaca wasol ya, hamzah wasolnya diabaikan. Kecuali naam. kalau kita mau memang berniat membacanya terputus seperti hada ismi gitu. Baru Hmm. terbaca. Tapi kalau dibaca wasol langsung hadasmi. Naam Paham? Ustazah. Haza ismi. Hmm. Hazas ismuka. Hazas ismuhu. Hazas ismuha. Ini
dibaca wasal atau dibaca terputus nih? Dibaca wasol. Berarti hadas muhu, hadas muha, hadas muka. Nah, Ustazah. Ya, itu ya. Nah, Jangan hadas ismuka. Bingung nih antara wasal sama apa diputus nih. Ya. hazas mi, hazas muka, Mm-mm. hazas muhu, hazas muha. Iya. Inilah ismun. Nama ya artinya ya. Nah, Ustazah. Nah, Utilisa menyimak. Berarti sekarang Ummu Saladin. Nah, Ustazah. Mindilun. Mm-mm. Hada mindili. Mm-mm. Hada mindiluka. Hada mindiluha. Hada Ada min di luhu. hada mindiluhu. Hada Ya, mindiluha. ya. Mindilun. Apa artinya mindilun? Mindilun. Apa ya Ustazah? Apa coba? Sapu tangan. Sapu tangan. Ya, sapu Oh, gitu. tangan. Sapu tangan. Jangan dilupakan Jeng. apa kosakata yang sudah berlalu di awal-awal ya. Ya, nah. Sekarang coba ulang. Uti tadi? Ya. Ya, Ibnun. ya. Laki. Mm-mm, Hajabni. mm-mm. Hajabnuka. Ada benuka. Hajabnuka. Mm-mm. Hajabnuhu. Hajabnuha. Ya, alhamdulillah. Sekarang lanjut Abid. Abid bisa? Iya, Ustazah. Ya, Bismillah. Sayyarotun. ya. Hada sayyaroti. Eh, hada Sebentar. sayyaroti. Ya, saya rotun mudakar muannas. 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 Berarti pakai isim syaraf apa nih? Ada? Hadihi. 6. Hadihi sayyaroti. Mm-mm, Hadihi sayyarotuka. mm-mm. Hadihi sayyarotuhu. Hadihi sayyarotuha. Ya, alhamdulillah. Jadi sambil diperhatikan isimnya nih, isimnya mudakar atau muannas harus disesuaikan isim isyarahnya. Ya. Nah, sekarang lanjut Tara. saja. Ya, nah. Miftahun. Hada miftahi. Miftahi, taknya apanya ya? Oh, naam. Hada miftahi. Mm-mm. Hada hada miftahuka gitu saja. Ya, Hada kada miftah miftahuka. hada miftahuka. Hada miftahuha huhu Ya, huhu ya miftahuhu. Hak sama miftahuhu. hak ya. Kalau pelajaran tahsin dibedakan antara hak sama hak. Hadza miftahuhu. Hada miftahuhu. Hada miftahuha. Ya, apa miftahun? Saya lupa. Oh, ayo. Astagfirullah. Kosakata yang di awal-awal nih. Kunci. Kunci. Nah, kunci. Yuk, ya, yang terakhir ya, Dun. Ya, Dun ini apa artinya? Tangan. Tangan, termasuk mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Kenapa dia masuk ke dalam golongan mu'annas? Karena Tubuh yang berpasangan. berpasangan. Karena dia anggota tubuh yang berpasangan. Nah, jadi pakai hadza atau hadi? Hadhihi. Hadihi. Ummu Habibah, coba. Hmm. Hadhihi yadi. Hmm. Hadhihi yadduka. Hadhihi yadduhu. Hadhihi ya yadduha. Ya duha, dal. Ya duha, dal. Yad. Ya duha, ya hadza, ya di. Dalnya ya. Ini apa Nana sedikit menyinggung pelafatan dalnya aja. Da, hadza, ya, hadza, ya di. Ya. Hmm. Hadha yadi.
Ya, Hadhihi. hadhihi ya. Hadhihi yadi. Hmm. Hadhihi yaduka. Hmm. Ustazah ini tak perlu tasydid Ustazah. Ya, Yadi tu. tidak, iya. Nanti Ah, bacanya seperti di tas tidak. Tak. oh ya ya. Ya dun. Yadun. Hadhihi yaduka. Hadhihi yaduhu. Hadhihi. Hadha Hmm. hadhihi yaduha. Ya, hadhihi ya duha. Nah, sekarang di bawahnya ini Iqra. Nah, ini pelajarannya. Sebentar. Untuk Iqra yang di bawahnya ini adalah huruf jar yang dimudofkan dengan domir ya. Ya. Jadi ini adalah huruf jar lam, alamu yang dimudofkan kepada domir. Nah, kalau kemarin kan kita sudah mempelajari huruf jar, ada apa saja huruf jar yang sudah dipelajari, yang sudah keluar? 4. Li, fi, Fi, Ana, anta. Min. Huruf huruf jar. Apa saja yang sudah kita pelajari? Fi, Fi, Min. fi, ala, ala, fi, ala, min, min, mi, Lah. Li. apa? ila, Ila, sama li, Li. li, Misalnya. lima. li ini ya, ini lam, lam. li. Kalau cuma satu huruf dibaca alamu, gitu ya, huruf jarnya ya. Alamu, huruf jar alamu ini dimodofkan kepada domir. Di sini diberikan contoh pada domir, pada huruf jar alamu. Jadi alamu ini kalau dimudofkan kepada domir mutakalim, mukhotob, apa, ghaib dan ghaibah. Nah, seperti contohnya yang di atas ini. Li, nah, milikku gitu ya. Laka milikmu. Lahu miliknya, laha miliknya juga. Sama-samanya ini ya, cuman bedanya mudzakkar dan muannas saja. Tapi kalau seperti huruf-huruf jar lainnya seperti fi, jadi fi ya. Kalau kalau dimudhafkan kepada domir mutakalim, fi ya. Terus fika, fihu, fiha gitu ya, sama. Kalau minni, Min, minka, minhu, minha. Kalau ilah ini kan berakhiran dengan ya sukun ya. Ilayya, ilaika, ilaihu, ilaihi, afwan, ilaihi, ilaiha. kenapa ilaihi Ustazah? Ya, tidak ilaihu ya, karena ada ya sukun setelahnya jadinya hi gitu. Oh. Karena kalau hu jadi berat sikol. Terus ala juga alayya, alaika, alaihi, alaiha. Ya. Jadi misalkan ini dimudhafkan dengan isim domir. Tapi jika diisimkan dengan isim yang zohir, maksudnya seperti isim alam, seperti dimudhafkan kepada isim alam Muhammad gitu ya, li Muhammadin. Tapi kalau dimudhafkan kepada isim ma'rifah yang berawalan al, seperti kepada apa? Kepala sekolah. Berarti lil mudiri. Lil mudiri. Aslinya li dan al mudiri. Al mudiri ini kan ada hamzah wasalnya. Secara penulisan hamzah wasalnya dihilangkan. Jadi lam alamu huruf jar langsung disambung dengan lam pada al mudirinya. Jadi secara penulisan juga secara pelafatan juga dihilangkan hamzah wasalnya. Langsung lil mudiri, bukan li al mudiri, bukan, tapi lil mudiri. Itu. Jadi penulisan Sambung. kenapa? Iya, langsung disambung antara huruf lam jar dengan lam dari apa? Isim isim al mudiri itu langsung disambung. Jadi hamzah wasalnya dihilangkan. Baik secara penulisan maupun pelafatan hamzah wasalnya dihilangkan. Lil mudiri, lil ustadi.
Al-mudiri dan ustadi jadi majrur karena dia kan mudhaf ilaih. Muli Muhammadin juga Muhammad eh, mu- Muhammadin, kalau ini Muhammadin dia isim majrur ya, isim majrur ya. Isim majrur, afan bukan mudhaf ilaih, tapi isim majrur. Lil ustadi, ustadi juga isim majrur. Tapi kalau dia di huruf jar alamu ini disambungkan dengan domir, domir ini, domir yang sudah kita pelajari empat ini, maka dia menjadi mudhaf ilaih isim domirnya. Hmm. Dah. Hmm. Satu, satu, satu. Hmm. Jadi seperti ini, li ini ya mutakalifnya adalah mudhaf ilaihnya. Laka al-kaf kaf ini ka ini adalah mudhaf ilaihnya. Hu ini sebagai mudhaf ilaihnya. Nah, coba dibaca ini di sini. Ini sudah dipahami ya? Li, laka, lahu, laha. Coba dibaca dari Ummu Wirdah. Ustazah. Li, Mm-mm. had, hadi, Ukhtun uhtun, wah, apa ya? Apa wa Ustazah? wahi Wahidah, wahidatun. wahidatun. Ya, li ukhtun wahidatun. Wahidatunnya ini mu'annas karena ukhtun ya. Sifat pada ukhtun. Jadi sama-sama mu'annasnya. Aku punya aku punya saudara, saudari satu. Punya satu saudari. Itu ya. Mm-mm. Coba Umata nomor dua coba Umata. Alaka akhun. La mali akhun. Mm-mm. Saya mem apa nih? Apa bagaimana apa ini artinya? Ala ke akhun? Apakah kamu ya kan? Ya, Kamu punya. punya saudara laki-laki? Mm-mm. Tidak, saya tidak. Mm-mm. Saya tidak punya saudara laki-laki. Ya, ini kan jawabannya negatif ya. Berarti la, berarti di setelahnya diikuti dengan huruf nafyun, peniadaan juga huruf yang untuk memberikan kalimat kesan kalimat negatif. Jangan la, li, terus la, tidak, tapi li akun. Kan bingung jadinya. Katanya tidak, tapi kok li, aku punya saudara, saudara. Berarti harus ditambahkan ma. La, ma, li, akun. Tidak, aku tidak punya saudara. Gitu ya. Coba selanjutnya Ummu Saladin. Ukhti laha tiflun sagirun. Ya, coba ini, coba kalau ini maknanya gimana nih? Saud- Saudariku, ukhti laha. Dia punya, saudariku Mm-mm. punya tiflun sogir kecil. Tiflun apa Ustaz? Apa Tiflun? Anak? Anak ya. Ya, sogirun. Saudaraku dia punya anak kecil. Ya, anak kecil itu. Terus selanjutnya ini Uti tadi. Jamil, Jamilatu, Jamil, Jamili, Zamili, Jamil, Jamili, Zamili. Jamili, lahun, Lahu apa lahun? lahu, Mm-mm. ahu, wa uhtun. Temanku, dia punya saudara laki-laki dan perempuan. Ya, punya saudara laki-laki dan perempuan. Nah, nah di sini selanjutnya nakulu indi kita bun. Jadi ini untuk perbedaan kalau untuk untuk benda mati. Jadi ini kita bun ini pakai indi. Aku punya kitab gitu.
Tapi wa naqulu dan kita mengatakan li akhun. Aku punya saudara kalau untuk makhluk hidup. Jadi la naqulu indi akhun. Tidak boleh kita mengatakan indi akhun gitu. Tidak boleh karena indi itu berarti untuk benda mati. Sedangkan kalau untuk sesama manusia pakai li, aku punya saudara, li li ukhtun, aku punya saudari gitu ya. Kalau untuk makhluk, jadi tidak boleh mengatakan untuk makhluk itu memakai kata indi. Jadi kalau kata pakai indi ini eh, tidak sopan ya, tidak sopan. Seperti kalau kita kemarin yang di awal-awal kita mempelajari man dan ma. Kalau man itu isim istifham untuk makhluk ya. Kalau ma untuk benda mati. Jadi tidak boleh kalau kita misalkan yang kita hadapi itu adalah seorang misalkan dokter atau guru kita pakai ma, wah gitu. Bukan ya, man, wah gitu. Sama Kalau seperti di sini. Kalau pakai untuk benda mati pakai indi. Kalau pakai untuk makhluk hidup pakai li. kalau binatang Ustazah, binatang li juga. Untuk pakai indi ntar untuk binatang. Binatang inti. Ya. Nah, masuk tidak berakal juga ya untuk binatang ya. Nah, sekarang untuk ma'a. Ma'a ini adalah dzaraf. Ini adalah dzaraf makan, keterangan tempat. Ma'a bersama. Itu ya, artinya adalah bersama. Jadi ma'a ini bukan huruf, tapi dia adalah isim dzaraf makan dan dia menjadi mudhaf. Jadi seperti di contoh awalnya kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Maka kalau sudah ada ma'a, ini adalah dzaraf dan dia sebagai mudhof, maka setelahnya harus menjadi mudhof ilai. Susunan sibahul jumlah ya. Dzaraf mudhof ilai. Setelah ada dzaraf, maka setelah isim setelahnya menjadi mudhof ilai. Ma'a Khalidin, tidak boleh ma'a Khalidun. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid telah keluar bersama Khalid. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Berarti ini jumlah fi'liyah ya. Kharaja diawali dengan fi'il. Fa'ilnya adalah Hamid. Ma'a Khalidin ini hanya sebagai keterangan saja. Dorof. Ma'a ini sebagai dorof. Khalidin mudhaf ilai. Mana mudhafnya? Ya mudhafnya adalah ma'a. Seperti itu. Ma'anya sebagai mudhafnya. Nah, coba dibaca, dilanjutkan yang ini. Nah, yang nomor dua. Umu Utara. saja. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Telah pergi Suaranya kecil. Umu Utara. Kok suaranya kecil ya? Umu Utara. masih masih Keputus. Coba, coba, coba Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Ya, artinya. Telah pergi mm, dokter bersama eh, muhandisi Apa arsitek. mau? Ya, insinyur, 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 insinyur. insinyur ya, insinyur. Ini jumlah apa ini? Jumlah fi'iliyah. Ya, fiilnya mana? Dahaba. Failnya Tobibu. at-tobibu. Tobibu. At-tobibu gitu ya, bacanya jangan tobibu karena ini makrifah. Failnya ini ma'rifah. Tobibu. At-tobibu. Ma'anya ini apa? Mudhof. Disebut doroh makan sebagai mudhof gitu ya. Mudhof. Nah, Al-muhandisi sebagai mudhof ilai. mudhof ilai. Nah, alhamdulillah. Sekarang dilanjut. Umu Abid Ustazah. ya. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Mm-mm. Jalasal mudarrisu. Em, Guru laki-laki itu duduk bersama mudir, kepala Ya. sekolah. Nah, ini jumlah Ismiyah. Fi'liyah. fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mana? Jalasa Mm. Al-mudarisu sebagai?
Fa'il. Fa'ilnya ma'a sebagai Ma'a sebagai dorof. Hmm. Ilainya, mudairnya sebagai mudofun ilainya. Ma'a ini dorof makan sebagai mudof. Ya, Oh ya, mudof. mudof an mudiri sebagai mudof ilainya. Naam. Lanjut. Oh, Abid lagi batuk. Naam, Ustazah. Safakila. Dilanjut. Apa ini? Wirda. Nomor berapa Ustazah? Nomor 4. Arabic. Hmm. Man am man man ma'aka ya aliyin. Hah? Ma Aliin. aliyin Lima ada aliin bijarin. ini ya-nya huruf apa namanya? Ya ya ini apa namanya? Huruf apa Ustazah? Tidak. Huruf apa coba teman-teman? Ya ini. Oh, tidak. Ya, ini ya Ustazah. Ya, Ustazah. huruf nida. Ya. Kalau Heeh. sudah ada huruf nida, berarti isim yang terletak setelahnya sebagai apa? Mudhof Munada. ilai. Hah? Munada. Munada. Munada Ustaz. Ya, nah, munada berarti kalau sudah jadi isim munada, dia sebagai isim yang mabni. Berarti bagaimana ini? Aliyin atau aliyu atau Ali aliyun? Ali ya Ali apa ya? Bagaimana teman-teman? Ya Ali Tiu. Ali Aliyu, aliyu atau aliyun? Aliyu. Aliyu ya. Dia bertanwin atau tidak? kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Kenapa kok kayaknya nih ya? Ini Jawabannya kenapa Ustazah, kok ragu-ragu nih? ini ya apa? Lupa-lupa ingat. Nah, ini Astagfirullah. berarti kurang murojaahnya nih ya. Harus dimurojaah ya. Jadi kalau sudah ada huruf nida ya, maka isim setelahnya menjadi munada dan dia mabni dan isim mabni itu tidak ada yang bertanwin. Mm-mm. Jadi Tidak lemah. boleh dan tidak menjadi huruf menjadi isim majrur karena ya ini huruf nida bukan huruf jar. Jadi dia ya Aliyu. Man ma'aka ya Aliyu? Lanjutkan Ma, jawabannya. mai Mhm. ya, mai, Mai. mai, zamili. Mai Ya, ini apa Ustazah artinya Ustazah? apa Dorof ini? Dorof. ya Dorof dorof. makan. Ya, Dimudafkan kepada isim domir mutakallim. mm-mm. Coba diterjemahkan dulu bagaimana? Mai, zamili. Nah, tapi Ana tidak tahu ini Ustazah, apa artinya nih mai. Tapi Ana ngerti nih dorof, cuman Ana tidak tahu Ma- Tadi maaf apa artinya maaf? mai. Ma- Oh, enam, enam, enam. Bersama, oh kira astagfirullahaladzim. Bersama Zamili. Ya. Zamili, Coba diterjemahkan dari kalimat tanyanya. Man ma'aka ya Aliyu? maaf. Astagfirullah. Apa ya Man? Ustazah? Maaf. Man? Man dari Man, bukan min. Siapa? siapa? Ya. Siapa? Ini maaf apa Ustazah? Lupa Ustazah. Maaf, maaf. Maaf, tadi apa? Mama, Oh, nama. begini didomirkan Ustazah ya. Nah, astagfirullahaladzim. Siapa bersamamu ya Ali? Mm-mm. Nah, Jawabannya saya bersama Zamili. Zamili. Oh, apa Zamili? Apa Zamili? Mai bersamaku adalah Zamili. Zamili apa Ustaz? Apa tadi? Sudah keluar Zamilun tadi. Iya, tapi anak tadi nggak kedengeran. Apa Zamili? Temanku. Oh, Masya Ya, bersamaku Allah. adalah temanku. Hmm, Ya, itu ya. Maaf Ustazah. Keringetan dulu. Nah, banyak-banyak di murojaah ya. Mm-mm. Bentar. Kemarin tuh ini Ustazah, apa rekamannya nggak ada, jadi yang ini anak nggak dengar, nggak Oh bisa iya, pulang lagi. rekamannya belum di-share ya kemarin ya. Jadi anak mau merujuk masih nggak bisa. Nah,
Dia Jadi suka ngeprank. diperhatikan sekarang waktu kalau halaqah online, jadi kita konsentrasi. Kita tadi sudah mengawali dengan berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya diberikan kemudahan. Sekarang kita tinggal fokus, ya. Semoga kita semua diberi kemudahan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, coba sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5 siapa nih yang belum tadi? Musaladin. Musaladin izin ke Mirhabun. Ilal Milhadi. Coba sekarang siapa nih? Eh, Umuata aja deh, Umuata. Aminatu ma'aha zaujuha. Zau Dia- Tuhan. Apa artinya? Aminah bersama dia suaminya. Ya, Aminah bersamanya suaminya. Gitu ya. Maksudnya adalah bersama Aminah adalah suaminya. Ini domir ha kembali kepada Aminah karena mu'annas ya. Jadi tidak boleh Aminah tuh ma'ahu zaujuhu. Nah, kan aneh jadinya. Masa hunya kembali kepada siapa? Kan ini kembali kepada Aminah. Aminah mu'annas maka memakai domir domir apa ini? Goib, mutakalim, mukhatab nih. Ghaib. Hah? Mutakallim sudah. Yang Domir? Mukhat- Mukhatab. Hah? mukhatab. Mukhatab. Mukhatab? Dia Mukhatab. ma'aha Goib, zaujuha. goibah. Ya, Zaujuha. ya, goibah. Jadi domir goib atau goibah ini memang tidak bisa menjadi kalimat pembuka. Jadi tidak bisa tiba-tiba ma'aha bersamanya bersama siapa? Kan dia apa kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Ya. Jadi ini maksudnya tidak bisa. Misalkan kita mau mengatakan ma'aha zaujuha bersamanya suaminya. Tiba-tiba kalimat pembukanya awalnya langsung ma'aha zaujuha bersamanya suaminya. Siapa? Nyanya ini kembali kepada siapa? Meskipun kita sudah ketahui mu'anas gitu ya, tapi tidak ada dia menjadi kalimat pembuka. Tidak bisa kalau untuk domir goib. Jadi dia menjadi kalimat yang kembali kepada isim domir yang kembali kepada kalimat pembuka intinya, yaitu aminah. Gitu. Ya, misalkan kalau dibalik, misalkan Muhammadun, Muhammad bersamanya istrinya, gitu gimana? Muhammadun Mm-mm. Muhammad. ma'ahu Ma'ahu. Ma'ahu, zaujuhu. zau, Zauj. Zauju. istrinya nih istrinya, Zaujahu. zaujatuhu. Zaujatu. Zaujuhu. Ya, gitu ya. Yang tidak zaujatun, istrinya. Ya kan kalau sama zaujuhu gimana nih Muhammad bersamanya suaminya gitu. Gimana Zauju. bingung nih. Tidak boleh ya, tidak boleh teman-teman. Masa Muhammad bersama suaminya tidak boleh ya. Zaujatuhu, zaujatuhu tuh bersama istrinya. Nah, sekarang coba selanjutnya siapa nih? Mu Habibah. Atas Kharaja. Asadis. Kharaja abi Mm-mm. min baiti. Kharaja abi minal baiti. Lanjut. Kharaja ma'ahu. Ma'ahu. Kharaja. Ma'ahu. Kharaja ma'ahu Man? Hmm. man Amin. kharaja. Man kharaja ma'ahu. Mm-mm. Kharaja ma'ahu ami. Ya. Baik. Sebentar. Kharaja ma'ahu ammi. Itu tasdidnya keliru ya. Harusnya di atasnya mim. Kharaja ma'ahu ammi. Ini amun, paman. Mi. Ya, yaknya tasdidnya itu keliru. Harusnya di atas mimnya. Nah, coba Ami coba diartikan. telah pergi apa? Pergi abi Abi ke siapa? Abi ini bagaimana? Bukan Abi gitu ya. Kharaja, oh Abi. ya, pergi ayah saya Mm-mm. eh, ke Ayah saya rumah telah keluar. Kalau Dari. keluar. pergi nih, kharaja. Kalau pergi, zahaba. Oh, telah keluar. Ayahku telah keluar minal baiti Ayahku telah keluar ke rumah ke apa diri?
Dari. Mm-mm. Coba Ayahku bilang. keluar dari rumah. Mm-mm. Man Eh, kharaja ma'hu? siapa keluar bersamanya? Ya, siapa yang keluar bersamanya? Bersamanya. Eh, eh, bersamanya. Telah keluar bersamanya. Mm-mm. eh, pamannya. Ya, Pamanku. pamanku ya, bukan Eh, pamannya. Ammi itu ya mutakallim itu ya. Abi ayahku ini abun. Kalau abun. sudah dimudofkan dengan domir mutakallim maka jadi abi gitu ya. Coba sekarang ini di yang ke nomor asamin ke-8 ini baitun. Ini adalah isim. Kalau baitun ini isim dohir yang bisa apa terlihat ya. Baitun sudah kelihatan. Ini nakiro dengan doma. Kalau dimudofkan maka dia tidak tanwin ya. Baitu ka. Baitu hu bukan baitun ka. Karena mudhof kan kita ingat kembali, merujuk kembali, kaidahnya adalah mudhof tidak boleh berakhiran tanwin dan tidak boleh berawalan dengan al. Maka baituka, baituhu, baituha, baiti. Baru kalau dengan disambung dengan dimudhofkan dengan domir mutakallim, ya mutakallim, maka dia menjadi kasroh huruf terakhirnya ti gitu ya, baiti. Nah untuk yang dua baris bawahnya abun dan akhun, ayah dan saudara laki-laki ini adalah termasuk Asmaul Khomsa. Asmaul Khomsa itu isim yang 5 yang dia rofa dengan wawu dan jar dengan ya dan dia nasab dengan alif. Jadi maksudnya Asmaul Khomsa ini isim yang 5. Salah satunya termasuk ini sudah disebutkan dua, abun, akhun, nanti hamun, famu, sama zu. Nah itu ada nanti pelajarannya sendiri. Ini baru disebutkan dua yaitu abun, akhun. Ini ketika dia dalam keadaan rofa, menduduki keadaan rofa, maka akan terlihat dengan munculnya wawu, munculnya wawu. Dan ketika seperti pada halaman 55 ya, yang kemarin sudah kita baca pada awal-awal pelajaran yang ke-10, aina abuka, nah, itu muncul wawunya, abuka, nah, itu wawunya muncul. Domahnya selesai. Iya, bukan doma, dia akan rofa. Kalau kita kemarin kan sudah mempelajari tanda rofanya itu dengan doma ya. Kalau untuk isim-isim yang sebelumnya. Tapi kalau untuk Asmaul Khomsa ini, isim yang 5 ini, dia rofanya adalah dengan huruf wawu. Akan muncul huruf wawunya. Abu, Oh, gitu. Dan dia abu. akan nasab dengan alif. Abah gitu jadinya ada muncul alifnya dan dia akan jar dengan ya, akan jar dengan ya, nanti ada pelajaran sendiri jadi bisa dilihat di sini abuka, nah abuhu, abuha, abi, nah, baru dengan ya mutakalim dengan baru di kasro abi. Tuh. Begitu juga dengan akhun, akhuka, nah ini rofaknya muncul dengan wawu, Hmm. dengan wawu, akhuhu, akhuka saudaramu, akhuhu saudaranya, akhuha saudaranya juga, akhi saudaraku, abuka ayahmu, abuhu ayahnya, abuha ayahnya, abi ayahku. Nah, ini perbedaannya pada Asmaul Khomsa. Dia akan rofa dengan munculnya wawu, akan jar dengan munculnya ya, suku ya, dan dia akan nasab dengan munculnya alif untuk asmaul khomsa. Nah, coba yang di bawahnya ini abi wa umi fil baiti. Ya. Ayahku dan ibuku di rumah. Abi wa umi. Ayah dan ibuku di rumah. Coba ini dibaca sambil diharokati ya. Coba Umu Habibah nomor asani. Sani. Mm-mm. Buka ya. Aina abuka ya Hamidun.
Ya, ha? Hamid. Ya Hamidi. Nah, barusan tadi. Tadi ya Ya, Ali. Tadi. maaf. Ya Hamidun. Ya Hamidu. Hamidu. Ya Hamidu. Ya, tidak boleh bertanwin ya. Um, Karena sudah ada huruf nida. Jadi dia munada. Tidak boleh bertanwin. Lanjut. Zahaba ila suki. Ya, coba diterjemahkan. Um, di mana ayah kamu ya Hamid? Mm-mm. Atau boleh ayahmu di mana, wahai Hamid? Gitu ya. Ayahmu di mana? Ayahmu di mana? Ya. Ya, pergi ayah apa? Zahaba. Zahaba pergi ke pasar. Ya, zahaba ini diartikan dia pergi ke pasar karena zahaba ini fiil yang sudah mengandung fa'il. Fa'ilnya adalah kembali kepada siapa ini? Abu. Kepada Abu. Ya, kepada ayah. Kepada ayahnya si Hamid. Jadi Dia diartikan dia telah pergi ke pasar. telah juga Ustazah. Dia Ya, telah dia pergi ke pasar. Nah, karena zahaba ini kan fiil madhi ya. Fiil madhi secara asal diartikan ada telahnya karena dia kata kerja lampau. Terus selanjutnya yang nomor 3. Coba Umu Wirda, siapa? Coba Umu Tara. Saja. A a aku ka topi pun. Mm-mm, La huwa mudarisun. mm-mm. Apakah saudara laki-lakimu itu saja? Ya, apakah saudara Apakah laki-laki? saudara laki-lakimu seorang dokter? Mm-mm. Tidak. Saudara laki-laki dia insinyur. Dia Eh, guru. Dia adalah seorang guru. Ya, dia adalah seorang guru. Coba dilanjut apa Putih tadi nomor 4. Putih Ya, tadi nah Ustazah, nomor 4. Selanjutnya Jainabu Firyadi Ahuha Fitoifi wa Vito Ivi. Fitoifi wa Abuha mm, Vito fil Ivi ya, Madinah toknya ditasdid ya. Kalau dibaca aku ha Vito Ivi. Ahuha Fitoifi Hmm. wa Abuha fil Madinatil Munawaroti Munawaroh Ya, film Madinatil Munawwarati. Roti. Ya, coba diartikan. Zainab di Riyadh, Zainab di Riyadh, Mm-mm. saudara laki-lakinya di Toif, Toif Bagaimana? dan Saudara? bapak dan saudara laki-lakinya Saudara laki-lakinya di di Toif, mm-mm. Toif gitu tuh, Taif, Taif. Toif dan Mm. bapaknya ada di kota Munawaroh itu Ada tuh. di Madinah Munawwaroh gitu ya. Di Madinah Munawwaroh kalau ini Al-Madinah di Madinah Al-Madinah Munawwaroh gitu ya. Terus sekarang coba di Umuata nomor 5. Hadat tolibu abuhu waz wazir apa nih? Apa nih? Wazir ya? Waziri, waziru. Wazir waziru. Hmm, Waziri. Kenapa waziri? Gimana sana? Coba ini artinya apa? Ada tolibu. Ini artikan siswa ini ayahnya dan waziri. Waziri apa waziru ini? Ini kan Waziri. wow ini Menteri. maktuf kepada abu. Abunya ini kan rofa ya. Bu- Naam. Wazirun. Wazirun. Wazirun ini Mas Afan. Wazirun ini bukan huruf atau wazir. Apa wazir ini? Artinya Wazir menteri. 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 Ya. Ini sebagai khobar. Berarti apa kalau khobar? Un. Wazirun. Ustazah. Wazirun. Naam.
Hadat talibu abuhu Mm-mm, wazirun mm-mm. wa akhuhu tajirun kabirun. Ya, tajirun kabirun. Kan artinya siswa ini ayahnya seorang menteri dan saudaranya, kalau saudaranya berarti laki-laki ya, saudaranya pedagang yang besar. Gitu ya. Jadi kalau artinya seperti itu berarti hadat talibu ini sebagai apa ini? Mudah. Sebagai hadat Mudhof. talibu. Ini hadat talibu ini pelajaran keberapa ini kemarin? Hadat talibu. Setelah isim isyarah ada isim ma'rifah dengan Ay- al. Artinya gimana tadi? Siswa Siswa ini ini, ayahnya seorang menteri. ya ayahnya seorang menteri. Berarti hadat talibu ini sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada'nya. Nah, Mudah. Wazirun ini sebagai menteri keterangannya. Ya, hadat muda ini ayahnya seorang menteri. Abuhu ini mudhaf ilai. Gitu. Wa akhuhu tajirun dan saudaranya adalah sebagai pedagang yang kaya. Sebentar. Nah, coba dilanjut. Khobarnya tadi yang mana saya? Wazirun. 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 Jawabannya adalah wazirun. Yang Coba. mana mudah? Mudah bilang saya saja. Abu mudhaf ilainya. Nah, Oh, ini kalau mudah filai tak perlu ni Saza. Tak perlu jar majrur eh. maksudnya nggak perlu jar majrur. Mudah filai itu tak perlu majrur Saza. Tandanya tu. Yang majrur kan mudhaf Ya, ilainya saja. faham. Majrur. Habis waziri. Wazirun ini khabarnya wazirun, bukan waziri. Mudhaf ilainya itu kan hu, domiru abu, ayahnya. Oh. Oh, dia. Yang mudhaf ilainya adalah domir hu. Oh, Mudofnya waziri. Abu ini mudhafnya. Hmm. oh abunya mudof, hunya Ja- Ya, mudhaf ilai. oh. Hmm. Cuman dia tetap dibaca hu, tidak hi ya, karena dia adalah isim mabni. Apa ni? Hmm. Wazirun khabarnya. Bar. Nah, coba yang nomor 6 ini. Nomor 6 Ummu Abid. ذهب أبي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. Hmm, artinya Saudara laki-lakiku pergi ke sekolah dan bapakku pergi ke universitas. ya, ini dah apa? Fiilnya ya. Ini jumlah fi'liyah. Fa'ilnya, fa'ilnya Oke. mana? Fa'ilnya yang mana? Akhir. Fa'ilnya adalah akhi, cuman dia bentuknya mudhaf ilai. Ya, yang pergi adalah akhun. Ya, dia tapi dimudhafkan kepada domir mutakallim. Jadi yang pergi ada yang fa'ilnya adalah saudara laki-laki, akhun. Dan dia sebagai mudhaf juga. Akhun ini dia sebagai fa'il juga mudhaf ilainya adalah ya mutakallim. Ilal madrasati jar majrur. Wa dhahaba abi ilal jami'ati sama seperti yang sebelumnya kan wawunya ini adalah huruf atau itu ya. Nah, coba yang nomor 9. Ini nomor 9 ini latihan yang ke-9 ini Muhammadun ini ada dua baris nama laki-laki. Dua baris nama laki-laki. Baris yang pertama itu adalah nama laki-laki yang bertanwin, akhiran tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Sedangkan baris yang kedua adalah Hamzatu. Ini adalah termasuk isim yang tidak boleh berakhiran tanwin. Nanti ada penjelasannya di pelajaran yang ke-22 insya Allah. Hamzatu Talhatu. Jadi ini nama laki-laki yang berakhiran dengan tak marbuto, maka dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh hamzatun.
Tolhatun tidak boleh, tapi Hamzatu. Tolhatu. Usamatu. Muawiyatu. Ikrimatu. Sama sebagaimana nama perempuan ya Aisyatu. Kan tidak boleh bertanwin. Fatimatu. Itu tidak boleh bertanwin. Coba ini dibaca bersama-sama yang bawahnya. Iqra al-asma al-atiyah wa bid awakhirah. Ini disuruh baca isim-isim yang ada di bawah berikut ini dengan menentukan harokat akhirnya. Coba yang pertama ini bacaannya gimana? Khalid. Khalidun. 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 Terus Khalidun. Hamzatu. 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 Terus Ammarun. 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 Terus Anasun. 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 Lanjut. Muawiyatu. Muawiyatu. Mm-mm. Hamidun. 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 Lanjut. Usamatu. Usamatu. Lanjut. Ikrimatu. Ikrimatu. Terus Abbasun. Abbasun. hmm? Muhammadun. Tolhatu. Tolhatu. Talhatu. Jadi seperti itu ya. Teman-teman kalau mendapati dalam sebuah hadis atau itu kalau untuk nama laki-laki diperhatikan dia berakhiran dengan tak marbuto ataukah tidak. Kalau berakhiran dengan tak marbuto maka jangan dibaca berakhiran tanwin. Tidak boleh berakhiran tanwin. Nah, sekarang al-kalimatul jadidah kata-kata yang baru ada az-zamilu. Apa tadi az-zamilu? Teman. Kalau az-zauju Pasangan. pasangan ini ya. Az-zauju ini pasangan. Kalau di sini az-zauju berarti suami gitu ya. Wahidun Satu. Satu. fatan apa fatan? Fatan. Pemuda. 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 Ma Bersama. atiflu Sama. Anak kecil. ya atiflu ini anak kecil istilahnya balita ini ya. Al-kuwaitu White. Wait. wa al-lugatu Bahasa. bahasa. Ya, jadi ini untuk pelajaran yang ke-10 sudah diselesaikan. Jadi ingat untuk nama-nama laki-laki juga seperti Maisaroh, Maisarotu. Maisarotu ini nama laki-laki apa perempuan ini? Perempuan. Laki-laki. Laki. Oh, Maisaroh itu nama laki-laki. Dia adalah kalau pembantu. di Indonesia kok perempuan ya saya? Iya nih. Kenapa? Di Karena lebih Indonesia cenderung juga. ke gendernya perempuan gitu ya, Iya. kedengarannya ya. Maisarah. Nggak Maisaroh. keumuman juga kebiasaannya kalau di Indonesia. Iya. Nama-nama perempuan Sudah juga. masuk ke Indonesia jadi berubah gender dia. Sudah berubah gender. Kalau di perempuan kalau di Indonesia lebih cocok pada perempuannya. Maisaroh perempuan. Indonesia juga Ustazah. Malaysia. Oh ya Maisaroh itu ya. Maisarah. Perempuan. Maisarotu itu. Ini adalah seorang laki-laki pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari Salam. pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ya umat. Nah, jadi dari pelajaran yang ke-10 ini kita sudah mempelajari susunan mudhof ilaih dengan mudhof ilaihnya terambil dari isim domir. Dan isim domir ini senantiasa jadi mudhof ilaih ya, tidak jadi mudhof kalau isim domir ini ya. Jadi kalau mau mengatakan apa, misalkan menentukan barang kita itu adalah apa barang seseorang siapa, misalkan misalkan kunci tadi ya, kuncinya atau mobilnya saya rotuha atau saya rotuhu, sudah tidak bingung lagi. Dan ketika menyatakan suatu kepemilikan atau memiliki itu diingat untuk benda mati ataukah untuk makhluk hidup. Kalau benda mati pakai indi, aku punya indi apa misalkan indi kolamun, nah aku punya pena. Tapi misalkan kalau untuk menyatakan bahwasanya aku punya saudara atau saudari, maka memakai li ukhtun atau li akhun gitu. Jadi harus dibedakan. Jadi ini kaidah-kaidahnya ini harus dipelajari supaya apa? Ketika nanti masuk ke pelajaran Al-Hadi Asyari ini pelajaran yang ke-11 ini sudah kita temui susunan kalimat yang panjang.
Jadi ini baik pelajaran jar majrur, mudhof ilainya, ini juga sudah dipahami. Dan penunjukan pemilihan antara isim isyarahnya ini diperhatikan. Yang ditunjuk itu isimnya mudzakkar atau muannaskah, ini harus berhati-hati, lebih teliti menentukan, Pak. Jadi disesuaikan isim isyarahnya juga harus menyesuaikan dengan yang ditunjuk. Pakai hada atau hadika seperti itu. Dan ini semua pelajarannya masih berkisar tentang isim yang berjumlah mufrad, masih mufrad semua. Gitu. Jadi di pelajarannya ke-10 ini sudah dipahami sambil ini ya Muat, Ana minta tolong supaya di murojaah mufradatnya supaya tidak terlupa yang dari awal-awal gitu ya. Coba sebelum kita ini di akhir ditutup dulu, kita murojaah sedikit dari mufradatnya ya. Misalkan ini. Ini sapu tanganku dan itu eh, apa kemejanya. Bagaimana? Ini sapu tanganku dan itu kemejanya. Ada? Ini sapu tanganku dan itu kemejanya. Hadza Ada mindil. mindilun. Hah? Sepatu Pilih. ini sapu tanganku. Ini sapu Hadza. tanganku. Hadza mindili. Ada mindili. Heeh. Dan itu Wad- kemejanya. Kemejanya Wada, seorang laki-laki nih. Kemejanya seorang laki-laki. watil, was it wadalika, Oblika. Komisi. komis, Komisuhu. komisu. Nah, bagaimana? Ada perbedaan pendapat antara umat sepertinya. Kemeja siapa Ustazah? Kemejanya seorang laki-laki. Komisuhu. Komisuhu. Coba diulang. Hadza mindi li watil Hadza mindili. wadzalika. Wadzalika apa watilka nih? Tadi Ana dengar ada yang tilka nih. Wadalika. Wadika. Wadzalika Komisuhu. komisuhu. Hadza mindi li wadzalika komisuhu. Gitu ya. Nah, sekarang ini rotiku dan itu dagingmu. Dagingmu. Ini masih mu berarti masih pelajaran domir yang kita pelajari ya. Anta huwa hiya ana. Ini rotiku dan itu dagingmu. Hadza khubzi. Mm-mm. Wadzalika lahmi. Lahmi, lahmi. Lahmuhu. Dagingmu, mu ya. Lahmuka. Coba disempurnakan. Hada Hadza khubzi. Wadzalika lahmuka. ya, hada khubzi ini rotiku dan zalika lahmu Ka. muka. Lah muka ya, jangan lahmi. Kalau lahmi panjang jadi dagingku, gitu ya. Oke, Ustazah. Ya, coba sekarang hmm, ini mana ya? Ini bungaku, ini bunganya dan ini bungamu. Bunga, apa bunga? Zahra. Mm-mm. Zahari. Bunganya Zahruhu. Hmm? Bunga ini gimana? Coba lafadzkan dulu. Bunga ini apa? Bunga. Bahasa Arabnya. Zahra. Zahrotu. Zahrotun. Gitu ya. Zahro apa Zahrotun? Zahrotun. Zahrotun. Ini mudzakkar muannas. Mu'annas. Muannas. Berarti bagaimana? Ini bungaku dan ini bunganya seorang perempuan gitu. Coba.
هذه هذه Zahrati. زهرتي. Hadi Zahrati. Wa dha. Watilka. dalika apa tilka? Tilka. Watilka Watil dan itu bunganya Zahra. Zahra Zahra Tuha. Zahra tuha. Hadi Zahroti ini bungaku. Watilka Watilka. Zahra Tuha. tuha. Dan itu bunganya ha. Ha berarti dia seorang perempuan. perempuan. Ya. Ini ibuku dan ini ibunya seorang perempuan. Ini ibuku dan ini ibunya seorang perempuan. هذه أمي هذه أمي وتلك Wa tilka. Dan ini وهذه Wa hadhihi ummuha. ummuha. Naam. 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 Ini saudariku, saudariku ini saudari apa ini saudarimu, saudarimu laki-laki Laki-laki. ya, Anta ya. Dan ini saudarinya seorang perempuan, seorang laki-laki. Oh, laki-laki semua sudah. Ya, Haza. saudari. Apa saudari? أخي Saudari ya. Hi. Hadhihi ukhtuhu. Uhtuhu. Wa Ini saudarimu, ini saudarimu. zuhd ukhtu. Hadihi uhtuka. Hadhi ukhtuka dan ini saudarinya juga sama-sama laki-laki. Saudarinya seorang laki-laki. Wa Wa hadhihi hadihi ukhtuhu. tuhu. Ya. Hadhihi ukhtuka wa hadhihi ukhtuhu. Gitu ya? Hmm. Nah, alhamdulillah. Ini tokoku dan ini tokonya seorang laki-laki. Dan tokonya. Toko apa toko? دكان Sukan. Berarti bagaimana? Ini tokoku dan ini tokonya. Nyanya seorang laki-laki. Hazal dukan. Hadhihi dukati. دكاني Wa Sambil diperhatikan lam takrifnya ini. Hada haza. ada lam takrifnya. Hadal dukani atau hada dukani? هذا الدكان Kan ni wa hazal dukahu. Dukahu. Dukannya ini tokonya ini apa? Ma'rifah atau nakiro ini? Ma'rif. Nakiro. Ad. Adukan. Gitu. Adukan. Hadal dukani atau hada dukani? Hada dukani. Hadzal dukani. هذا الدكان Bagaimana? هذا الدكان Dukani ini mudhaf ilaih ya? Bagaimana kaidahnya mudhaf ilaih? لا Dukan. بد مضاف Berarti hada dukani ya? دكاني Ya hada dukani. Wahada duka Hazal دكان Dukani. dukanuhu. Tokonya. Ya tokonya. Kan mudhaf ilaih tidak boleh al. Tadi seperti khubzu. Jadi hada khubzi. Ini rotiku. Kan mudhaf ilaih tidak boleh ada hadal khubzi. Ya bukan al khubzi tapi hada khubzi. Ini hazal rotiku. Tidak boleh ada alnya. Ya, seperti itu ya Mak dia. Hmm. Nah, ini kucingku dan dan itu kudamu ini kucingku. dan itu kudamu. هذا كتاب Hadza. Hazal Hadhihi kituhi.
Itu pakai hada apa hadi? Hadza. Hadza. Hada kucingku. Itu. Ti. Kitty. Kitty. Itu apa Kitty? Kitty. Hadza Kitty. Heeh. Dan dan Hadza itu kudamu. Zalika. Wadzalika Hmm? hisonuka. Sonuka. Ya, Ison. hada Kitty wadzalika hisonuka. Hisonuka. Itu ya Mat ya. Oke, Ustazah. Nah, alhamdulillah sambil dihafalkan murojaah kalimat apa kosakatanya ya. Nah, insya Allah untuk tugasnya ini mau dikasih tugas ya bulan Ramadan khawatirnya nanti apa? Hah? Tuh kalau dikasih apa tugas nanti anak susunkan dari kalimat coba nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti yang sebelumnya. Bisa? Iya, Ustazah. Ya. Semangat kan ya? Nanti ada tugas bahasa Arab di bulan puasa apa jadi kendor. Tetap semangat ya. Semangat. Nah, nanti insya Allah PR-nya anak share di grup dalam bentuk apa menerjemahkan ke dalam bahasa Arab sambil dilatih ingatan kosakatanya, murojaah kosakatanya dan murojaah dari kaidah-kaidahnya karena kita sudah akan depan insya Allah memasuki ke pelajaran yang ke-11 dengan susunan kalimat yang sudah bersambung berbentuk paragraf. Ya, nah, Ana akhiri sampai di sini. Barakallahu fikunna. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kalau ada salah-salah kata dari penyampaian Ana mohon maaf. Dan bisa dikoreksi. Jika ada yang salah dalam penyampaian Ana berlapang dada untuk menerima koreksian. Dan eh, jangan lupa untuk tetap di murojaah. Semangat selalu. Tolong dicintai bahasa Arab ini karena dengan mencintainya maka kita akan merasakan untuk membutuhkannya. Jadi setiap kita mempelajari suatu ilmu maka kita harus mempelajarinya dengan rasa cinta karena kalau kita sudah mencintai maka kita akan membutuhkannya. Nah, di murojaah selalu dia harus diatur waktu dari 24 jam yang kita miliki untuk memiliki waktu tersendiri kita memurojaah dengan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Jadi kita datang ke majelis ilmu baik secara offline maupun online itu dengan tujuan untuk memahami dan bisa diamalkan. Bukan hanya sekedar menambah wawasan. Bukan hanya sekedar mengkoleksi dari ilmu atau bukan hanya sekedar tahu cukup sudah oh tahu tapi tidak di murojaah dan diamalkan terlebih lagi ini yang menjadi pentingnya diamalkan ilmunya. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustazah. Jazakumullah khairan.